Halo sobat-sobat semuanya, kita bertemu pada channel LMF Purwanto. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi Winrose pada Tapak. Jangan lupa like, share, and subscribe pada channel ini untuk pengembangan aplikasi-aplikasi berikutnya. Ya, untuk mencari data angin ya, caranya mudah ya, seperti pada video saya sebelumnya. Kita bisa mencari data melalui NASA, ini ya, websitenya sudah saya sampaikan, silahkan kalau mau mencoba. Kemudian atau menggunakan data dari ECMWF, itu juga ada. Pada video saya yang sebelumnya, saya menyampaikan bagaimana caranya untuk mencari data melalui data online BMKG, supaya bisa tepat pada kota yang kita inginkan. Nah, kemudian software yang bisa kita gunakan pada tayangan saya yang sebelumnya, itu saya menggunakan WRplot View, karena dia freeware, kemudian juga mudah untuk dilakukan, tapi juga bisa kita menggunakan WR Pro, misalkan, atau kita bisa menggunakan Winrose Pro, gitu. Ya, masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri, tetapi bisa juga menyesuaikan pada apa yang kita kuasai atau manalah yang paling mudah bisa digunakan. Kemudian hasilnya dari Winrose yang kemarin kita lakukan pada video sebelumnya, itu menghasilkan bentuk seperti ini. Tetapi ini hanya pada baru 1 bulan saja, ya. Nah, untuk melakukan analisis tapak, kita harus mengambil semua bulan supaya kita bisa tahu bahwa di dalam tapak kita ini terpaan angin itu dari mana, gitu ya. Misalkan pada bulan Januari, oh dia banyak dari arah barat dan utara. Ya, kemudian dari bulan Februari mulai bergeser bahwa yang agak dominan di barat laut, ya. Kemudian pada bulan Maret masih pada barat laut dan utara. Kemudian kita bisa melihat pada bulan Juni, kita meloncat pada bulan Juni. Di sini lebih banyak pada utara dan tenggara mulai muncul, ya. Ini Winrose untuk Semarang. Nah, demikian juga pada bulan Juli, Agustus, ya, September itu utara dan tenggara masih dominan. Demikian juga Oktober, November, dan Desember. Kemudian kita bisa melakukan rangkuman terkait dengan Winrose yang kita buat. Ya, arah angin yang terbanyak di bulan Januari tadi kita bisa melihat barat laut dan utara. Kemudian pada Mei dominan arah utara, ya karena utaranya lebih panjang begitu. Kemudian pada bulan Juni sampai Desember dominan utara dan tenggara. Nah, ini menjadi rangkuman kita ya supaya bisa kita gunakan untuk dilakukan analisis tapak ya yang benar-benar tepat, banyak terpaan angin di sisi sebelah mana, sehingga kita bisa membuat respon. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalkan saya punya tapak di sini nih, ya. Kemudian dari hasil tersebut yang banyak terpapar oleh angin atau terterpa oleh angin di utara dan tadi barat laut. Kemudian di sisi tenggara itu juga terpapar oleh terpaan angin gitu ya. Nah, sementara pada sisi yang saya beri warna kuning ini merupakan zona gitu ya. Zona yang teduh yang tidak terpapar oleh angin. Nah, sekarang kita bisa memberikan responnya bahwa daerah yang terpapar angin ya dapat dimanfaatkan misalkan sebagai lahan hijau yang dengan penanaman vegetasi untuk pemecah angin. Misalkan kita melakukan seperti itu, kita
mengandaikan bahwa proyek yang kita berdirikan di atas tapak ini nggak mau ada terpaan angin yang menerpa pada bangunan gitu ya. Tapi mungkin ada proyek-proyek yang lain yang malah membutuhkan terpaan angin ya. Mungkin yang warna biru itu adalah tempat bangunannya supaya dia terterpa oleh angin ya. Nah, kemudian zona teduh digunakan untuk penempatan bangunan yang menyesuaikan orientasi angin gitu ya. Nah, apakah itu bangunan itu memanfaatkan atau ingin untuk mencegah supaya angin tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, ini adalah respon kita terkait dengan angin, ya, analisis angin. Jadi, pada saat kita melakukan analisis tapak, luarannya adalah zoning. Ya, luarannya zoning. Nah, zoning-zoning ini kemudian kita beri catatan bahwa pada zona yang terpapar oleh angin, ya, terpapar oleh hembusan angin itu mau digunakan untuk apa? Kita beri catatan. Tapi luarannya di sini adalah ini. Jadi bukan pada saat kita membuat analisis tapak, luarannya bangunan atau luarannya misalkan barrier, misalkan begitu, enggak begitu. Kita melihat aja. Ya, pada buku Edward T. White, analisis tapak menyatakan bahwa hasil luaran dari analisis tapak adalah zoning. Maka zoningnya apa? Kalau kita berbicara tentang angin, ya zoningnya terkait dengan angin. Ya. Nah, maka kemudian kita tinggal beri catatan zona yang banyak terpapar oleh hembusan angin ini akan kita gunakan untuk apa? Disesuaikan dengan proyek kita. Ya, kalau kita nggak menginginkan banyak angin, maka dari itu yang daerah atau zona terpapar oleh angin ini akan kita manfaatkan untuk daerah-daerah menetralisir angin. Ya, tetapi kalau misalkan proyek kita mengatakan kita butuh angin, maka mungkin daerah yang terpapar angin ini malah digunakan sebagai bangunan, gitu ya. Nah, itulah respon kita terhadap tapak. Kemudian respon kita terhadap bangunan, karena angin ini akan menghasilkan turbulensi. Ya, pada saat kita menata bangunan akan berdampak. Misalkan contohnya dua bangunan yang berjajar begitu, anginnya masuk, dia akan berputar gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Ya, atau angin ini bisa berbelok gitu ya, atau masuk di dalam celah-celah dari dua bangunan begitu. Kita bisa melihat bahwa angin ini berpengaruh pada penataan bangunan ya, dari tampak atau potongan bangunan begitu. Angin ini akan membuat turbulensi angin yang mana daerah di antara dua bangunan ini akan menimbulkan hembusan angin yang cukup tinggi, ya, hembusan angin yang cukup besar, gitu. Nah, di situ, ya, jadi kita bisa melihat perlakuan atau perilaku dari angin itu sendiri, bagaimana kita memberikan perlakuan pada bangunan-bangunan kita. Nah, buku yang bisa kita gunakan untuk belajar tentang analisis tapak terkait dengan angin dan sebagainya ada dua ya. Buku ini bisa saya share kepada Anda semuanya. Jika Anda tertarik, Anda boleh untuk nanti melihat di deskripsi video ini. Saya akan mengirimkan e-book ini melalui email ya. Silakan untuk menghubungi saya. Demikian kira-kira pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat dan tolong tetap mendukung pada channel ini sehingga kita bisa tetap berbagi software, berbagi pengetahuan terkait dengan segala hal ya berhubungan dengan arsitektur digital. Sampai bertemu pada pertemuan video yang akan datang.